Pas udah balik ke kamar, mau lanjut belajar, tiba-tiba aku ngerasa kayak ada angin di leherku. Saat aku ingin beranjak berdiri mau mematikan lampu, tiba-tiba terdengar suara dari dalam musola, suara berat laki-laki dan berkata, Allahu Akbar, lalu hening. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Saka Podcast, Tune into Timeless Talk. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Udah episode 3 aja nih, artinya ini adalah episode terakhir di Sakas season 2 ini. Iya nih, jangan sedih dulu. Di episode terakhir ini akan berbeda dari episode-episode sebelumnya. Tentunya nggak kalah seru dari dua topik yang udah kita bahas. Tema yang akan kita bawakan adalah cerita horor mereka di sini. Spesialnya pada episode kali ini nggak ada narasumber seperti 2 episode sebelumnya nih. Pada episode ini kami akan membacakan cerita-cerita yang udah teman-teman kirim ke kami. Nah, selama beberapa saat ke depan, cerita yang sudah dikirimkan teman-teman akan dibacakan oleh saya, Vanessa, dan saya Adele. Tanpa mengulur waktu, yuk kita bacain cerita-cerita yang sudah dikirim. Ya, kami udah menerima banyak cerita dari sobat-sobat Sakas nih. Di sini kami bakal baca cerita horor terpilih. Yuk langsung aja kita masuk ke cerita yang pertama nih, Mbak. Oke, cerita yang pertama ini datang dari Atap. Tapi bukan Atap yang di atas ya. Oh iya. Ini Atap nama orang. Oh, username gitu ya. Iya, username. Okay. Jadi dia cerita, aku dan adikku memang terlahir berbeda dengan anak-anak lain yang memiliki sebuah kelebihan yang diturunkan secara turun-temurun. Hingga umurku genap 8 tahun, aku masih bisa melihat teman-teman astralku yang kutemui saat aku duduk di bangku taman kanak-kanak, yang kemudian ditutup oleh kedua orang tuaku karena kelebihan yang aku miliki hampir melukaiku. Tak banyak orang tahu bahwa aku dan adikku ini sama. Memang nenek pernah bilang sampai kapanpun ini akan selalu ada, walaupun kamu sudah tidak dapat melihat mereka lagi. Desember lalu, saat melakukan libur Natal bersama keluarga besar di Purbalingga, kami semua menginap pada satu rumah singgah. Dari awal aku datang, aku sudah merasa ada yang aneh. Kami datang pada pukul 5 sore, hampir mendekati waktu maghrib. Kami memang memilih rumah singgah di daerah gunung. Aku dan adikku sudah gelisah sejak awal, dan mamaku pun sudah menyadari dan berkata, Kak, apapun itu yang kakak lihat, tolong dikip buat diri sendiri aja ya, supaya yang lain gak ketakutan. Bahkan jika bagi orang lain waktu senja waktu yang indah untuk dinikmati, berbeda dengan adikku. Menurut penuturannya, waktu menjelang maghrib adalah waktu yang tepat untuk menetap di rumah daripada keluar, karena banyak dari mereka yang mulai berkeliaran pada waktu itu. Selepas Isya, jam makan malam dengan menu ala kadarnya yang sangat cocok untuk menghangatkan badan malam ini. Malam ini suhu mencapai 18 derajat. Kami dengan sepupu-sepupu tidur satu kamar. Aku di atas bersama 3 sepupu lain dan adikku di bawah bersama kakak sepupu tertua. Dari jendela sudah kulihat hal yang janggal. Di luar terlihat sosok berbaju hitam, terlihat seperti Miss K, tapi dengan tampilan berbaju hitam dan berlumuran darah. Rambutnya yang gimbal, bertekstur seperti sapu ijuk. Saat itu juga langsung kulihat ke bawah bagaimana kondisi adikku. Ya benar, dia terlihat sangat gelisah. Mau tidak mau, aku keluar, mengajak sepupu, sebut saja namanya Mawar. Kami berjalan menyusuri rumah singgah 2 lantai. Di lantai bawah masih terlihat ramai. Saat menuju pintu belakang, tempat mobil diparkirkan, benar saja, sosok itu sedang memegang ayam yang kepalanya sudah terpotong dan menghisapnya. Aku berusaha untuk tidak teriak, namun ternyata sepupuku juga melihatnya. Wajahnya sungguh menyeramkan, dengan borok di seluruh tubuh dan mata melotot sampai terlihat urat matanya. Segera aku berlari secepat mungkin, dan ternyata mereka tak hanya satu, melainkan banyak. Langsung saja aku membacakan Al-Fatihah dan ayat kursi dan menyuruhku meminum air yang sudah ia doakan.
Setelah kejadian itu, aku dan Mawar benar-benar tak bisa tidur. Teror makhluk itu tak hanya sampai di situ. Ia datang kembali saat aku tidur. Kurasakan seperti sapu ijuk mengelilingi leherku. Mataku seperti dipaksa untuk bangun. Sudah kuduga, muka makhluk itu tepat di depan. Muka dengan lidah menjulur dan bau busuk. Aku berteriak histeris hingga keluarga yang lain terbangun. Merasa bersalah betul aku. Tak lama, mamaku menghubungi nenek untuk meminta bantuan. Nenekku meminta mamaku untuk memberi aku minum yang sudah dibacakan dan mandi menggunakan air garam. Paginya, langsung kami pindah dari rumah singgah itu dan itu menjadi pengalaman buruk yang akan aku ingat sepanjang masa. Wah, gila. Itu serem banget sih Mbak. Serem banget. Tadi dengerinnya aja tuh Adel udah kayak, ini gimana gitu loh kayak. Bayangin kamu jauh-jauh sampai Purbalingga, mau liburan Natal kan ya ini tadi. Mau liburan Natal. Tapi malah ketemu Miss K gitu loh. Kayak, malah dapet temen baru. Agak ngeri ya. Oke. Langsung aja nih ya, kita lanjut ke cerita yang selanjutnya. Ini datang dari kecoa terbang. Ya, kecoa lagi terbang gitu ya. Oke. Ceritanya tuh gini. Halo, aku mau cerita sedikit pengalamanku. Gak tahu ya, ini sebenarnya horor atau enggak. Ini posisinya aku masih SMP, kelas 9. Nah, ini kejadiannya tengah malam gitu. Aku kan lagi belajar buat persiapan PPAD nih. Sekitar jam 11:30, aku ngerasa haus. Jadi, yaudah kan, aku ke dapur untuk ambil air minum. Pas udah balik ke kamar, mau lanjut belajar, tiba-tiba aku ngerasa kayak ada angin di leherku. Di situ aku masih berusaha untuk positive thinking. Paling emang beneran angin lewat. Terus, sekitar jam 12:30, aku udah selesai belajar. Jadi aku mau tidur. Tapi, aku ngecium kayak ada bau menyan. Di situ, aku udah mulai negative thinking. Tapi, masih berusaha buat positive thinking. Aku paksain merem biar segera tidur. Tapi, pas aku merem, bau menyannya sih hilang ya. Malah ganti bau melati. Di situ bau melatinya nyengat banget. Kayak melatinya tuh sedekat itu sama hidung. Terus aku refleks melek. Tapi ternyata gak ada apa-apa di sekitarku yang mengandung bau melati. Setelah semua hal itu, aku berdoa sambil bilang, tolong jangan ganggu aku. Aku lagi pusing sama PPAD. Jangan dibikin tambah pusing karena takut. Entah si dianya itu kasihan atau gimana ya. Habis itu baunya langsung hilang dan aku bisa tidur tenang. Entah ini cerita horor atau gimana, tapi makasih udah denger sedikit ceritaku. Cerita ini agak kocak dikit ya. Ini dari kocak tapi terbang. Gimana gitu ya. Bayangin kamu lagi pusing PPAD terus masih aja diganggu gitu kan. Aku juga aja dia gitu sih, please. Ini lagi pusing PPAD gitu kan. Jangan ganggu dulu. Tapi keren sih ceritanya. Ada cerita apa lagi nih Del? Iya, jadi cerita selanjutnya ada dari Mas Jo nih Mbak. Mas Jo. Mas Jo ya. Nah ceritanya tuh gini nih. Kisah horor di kantin belakang sekolahanku. Waktu itu, di sore hari, aku dan teman-teman mengisi waktu luang bermain sepak bola di lapangan samping sekolahan. Kita bermain dengan riang gembira. Tapi, di suatu momen, tawan riang yang mengiringi sore itu berubah. Naas, bola yang kami mainkan tertendang tinggi jauh memasuki bagian sekolah. Suasana pun menjadi senyap sunyi. Waktu itu, aku disuruh mengambil bola yang tepat jatuh di bagian belakang kantin sekolah. Kondisi pun mencekam menjelang waktu maghrib. Aku berjalan sendiri menyisiri lorong-lorong kelas yang sudah sangat sunyi dan gelap, diikuti suara-suara hembusan angin yang membuat bulu rambutku berdiri. Aku memfokuskan diri pada bola yang kucari di lorong kantin sekolah dekat ruangan gudang buku. Waktu kelewati lorong kantin, aku merasa ada yang sedang mengikuti di belakangku. Ku coba untuk tidak menoleh ke belakang, karena aku benar-benar sendiri dan kondisi sepi dan mencekam. Bola yang kucari belum terlihat sedikit pun. Aku mencoba memasuki area gudang, tapi ada sosok bayangan hitam berdiri tinggi menungguku di depan lorong. Tapi aku tidak berani untuk terus melangkah maju dan meminta bantuan ke teman-teman
dengan cara berteriak memanggilnya. Tapi pikiranku sudah kacau, diiringi rasa takut. Karena kondisi yang gelap dan angin berhembus kencang menghantuiku. Aku melihat suatu bayangan terbang ke atas, berhembus sangat cepat, menambah ketakutanku. Aku mendengar rintihan tangis seorang wanita di kamar mandi meminta tolong. Tapi aku hiraukan. Ku terus memberanikan diri untuk terus mencari bola sepak. Terlihat si kulit bundar tersangkut di atas lemari tua. Aku mencoba mendekati lemari itu. Tapi seperti ada suara kresek-kresek di dalam lemari. Tapi aku tetap menghiraukannya dan dengan cepat-cepat mengambilnya dan langsung lari keluar ruangan itu dengan rasa panik dan nafas yang terngos-ngos. Akhirnya aku kembali ke lapangan dengan wajah lesu, diselimuti rasa takut yang tidak bisa kuungkapkan. Sekian cerita horor dari Mas Jo di lorong kantin belakang sekolah. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Jo. Mas Jo udah mau kirim cerita. Ngeri juga ya. Iya nih. Makanya kalau udah maghrib itu pulang ya teman-teman ya. Jangan malah main di sekolah main bola. gitu. Iya. Emang heran ini. Jen. Aneh-aneh aja. Iya. Oke, cerita selanjutnya ini dari HW. Oke. Gini amat jadi anak indigo. Jadi dulu banget pas aku masih SMP nih. Kamarku kan ada kacanya tuh, gede. Terus aku kan kadang kalau tidur itu gak nyenyak. Kadang jam 2, jam 3, kebangun, gak tahu kenapa. Kayak ada yang gelitikin kakiku gitu. Akunya ya pura-pura biasa aja. Terus lanjut tidur lagi sambil selimutan. Terus kan malam minggu tuh, aku begadang dong sampai malam nonton drakor sambil rebahan di kasur. Adil banget ini. Mbak, jangan dibuka dong. Nah kan aku punya kaca gede di sebelah lemari kamar. Ya nggak gede-gede banget sih, cuma panjang ke bawah. Nah pas jam 11-an itu aku udah ngerasa aneh. Kayak mataku tuh nggak bisa jauh dari kaca. Ya aku coba tetap fokus sama laptopku sama suara earphone-ku tak gedein dikit. Terus ya udah biasa aja sampai jam 1-an. Abis itu kan aku haus banget tuh. Terus aku keluar kamar bentar sambil bawa botol buat diisi. Jam segitu kan lampu rumah udah pada dimatiin. Jadi aku agak takut gitu jalan keluar kamar. Abis ngisi botol, aku jalan cepet ke kamar lagi. Untung gak ada apa-apa sih. Jadi aku minum bentar di depan pintu kamar. Tapi pas aku mau ke kasur, di kaca gede kelihatan ada bayangan putih-putih gitu. Dah aku lupa bentuknya gimana, tapi pastinya cewek. Rambutnya agak panjang nutupin mukanya. Aku agak kaget, hampir teriak, tapi tak tutup mulutku sambil nenangin diri. Cewek yang di kaca itu kayak ngintip gitu dari belakang buffet ruang tamu. Aku takut banget asli pas itu. Terus aku ya jalan ke kasur pelan-pelan banget. Laptop tak matiin, terus minum lagi, terus ya udah tidur. Selimutku tak naikin sampai muka sambil meluk guling. Merinding banget lah pokoknya. Mau tidur aja juga nggak bisa. Terus tahu-tahu bangun-bangun udah pagi. Ya gitu aja sih ceritaku. Thank you. Wah, makasih juga Mbak HW. Makanya ya? nih kalau nonton drakor tuh jangan sampai tengah malam gitu kan. Ntar Yang di rumahnya ada kaca gede hati-hati ya. Aduh. Hati-hati loh ini. Nanti langsung pada overthinking nih setelah nonton ini gitu ya. Langsung pada ditutupin kacanya. Oke, selanjutnya ada cerita dari L. Iya. Pernah awal-awal pindah rumah lagi main boneka sama adikku di kamar. Terus adikku dipanggil kan sama ortu. Tiba-tiba refleks aja merhatiin boneka yang dia tinggal. Gak lama diperhatiin, boneka yang awalnya tiduran terus duduk sendiri. Ya udah, kulempar bonekanya terus lari ke kamar ortu. Beberapa hari setelahnya, tepatnya habis Isya, aku kan disuruh ngambil buku di ruang tamu. Kebetulan rumahku tuh agak lorong gitu. Pas lewatin gudang, lihat anak kecil, rambut pendek, pakai dress putih ngeliatin aku. Karena nggak mau ketakutan, jadi positive thinking aja itu adekku. Tapi pas balik ke kamar, adekku bilang dari tadi dia di kamar. Jadi yang tadi aku lihat di gudang apaan? Maaf, itu Adel mbak. Waktu itu main di sana gitu. Aduh kok ngeri banget sih orang-orang, ya Allah lebih sulit membaca doa. Cerita selanjutnya datang dari user 123456778. Oke, ceritanya begini nih. Di sini aku mau cerita kisah nyata yang dialami aku sekeluarga tentang yups, ambulan palsu.
Di sini aku cuma mau menceritakan because menurut aku ini bisa jadi cerita yang menarik. Ini udah kayak bahasa Jaksel dikit gitu ya Mbak ya. Anak Jaksel nih jangan-jangan. Suatu hari aku sekeluarga berkunjung ke rumah kakek. Aku yang ada di Sragen. Pada saat itu aku sekeluarga menggunakan mobil. Yang dimana saat kita sampai di jalan Kartasuro ternyata ada perbaikan jalan yang membuat jalan itu ditutup. Sampai-sampai hanya bisa dilewatin satu mobil. Yang dimana ternyata di belakang mobil aku ada ambulans. Dengan suara darurat, dengan spontan, mama aku bilang ke papa, "Pak, tolong minggir dulu, kasih jalan ambulansnya." Dengan spontan, papa aku jawab, "Mau minggir gimana? Posisi jalannya satu aja kayak gini." Dengan nekat, papa aku masukin mobil aku ke jalan yang sedang diperbaiki, dimana itu jalan sedang posisi dikeruk. Akhirnya ambulans itu bisa lepas dari kemacetan. Nah, 3 hari kemudian, aku sekeluarga pulang. Dan saat sampai di jalan Palur, tepatnya sesudah jembatan flyover, ada ambulans di depan mobil sedang berjalan di tengah. Namun anehnya ambulans itu gelap. Lampu mobil itu semuanya mati. Papa aku berniat untuk menyalip dan mau gak mau harus ambil jalur kanan. Namun saat papa aku ambil kanan, tiba-tiba ada sepeda motor dengan pede menyalipnya lurus dan tembus ambulans itu. Serem banget gak sih? Ini ambulansnya gak kasat mata gitu ya. Tiba-tiba setelah posisi mobil aku di samping ambulans, itu ternyata posisi sopir sedang memangku seorang anak laki-laki. Dengan spontan mama aku bilang ke papaku, "Loh Pak, gimana kui? Kok bisa nyopir sambil mangku anak?" Dan ternyata anak itu melihat mamaku dengan tersenyum manis. Manis banget kayaknya ya. Papa aku terdiam sejenak. Sesampainya di Klaten, papa aku menceritakan bahwasannya ternyata anak itu dan ambulans itu adalah ambulans palsu. Yang dimana ternyata kaki anak itu tembus keluar pintu. Papa aku memang punya kelebihan sejak ia lahir. Dan papa aku menyampaikan kepada mama aku, ternyata anak itu berniat menyampaikan sesuatu yang dimana dia ingin menyampaikan terima kasih karena sudah memberi jalan. Iya, yang pada intinya ternyata aku tidak terselamatkan. Gimana nih ya? Aduh. Oh ini. Iya. Aku bercerita. Iya. Papa aku bercerita kepada mamaku. Ia mendengarkan dengan tangan yang gemetar dan keringat dingin. Ya ternyata anak itu hanya ingin menyampaikan terima kasih. Mungkin cuman ini ya yang bisa saya sampaikan secara singkat. Oh, jadi Oke. anaknya tuh kayak di ininya nggak sih di ambulansnya. Terus Iya. kan awalnya itu ayahnya ngasih jalan Iya ya. kan, terus mungkin dia cara Jadi- terima kasihnya dengan cara tersenyum manis gitu ya, Iya, Mbak. sambil kakinya tembus Iya, ambulan. iya, Boleh, manis banget pinter-pinter. ya. Iya, bener banget. Mantap. Kayaknya pas tersenyum manis tuh semanis nggak bisa Semanis. gitu. Aduh, makasih lah Adel. Pujian bukan sih itu sebenarnya? Pujian Mbak. Oke, siap. Makasih Adel. Iya, Oke. oke. Cerita selanjutnya dari NJ. Cerita horor ini dialami oleh kakak perempuanku. Awal kejadian ini pada saat ia masih duduk di bangku SMP dan berlanjut beberapa kali dalam waktu berdekatan. Hari itu ia bersama dengan ketiga temannya sedang melakukan kerja kelompok di rumahku. Ketika mereka akan berpamitan untuk pulang, salah satu temanku berkata, "Mana ibumu? Kita mau pamit nih." Saat kakakku baru akan menjawab, temannya menambahkan, "Itu ibumu di dapur kan? Tolong panggilin dong." Kakakku menjawab dengan sedikit kebingungan, Ibuku lagi gak di rumah." Temannya terkekeh, "Hah? Masa sih? Jangan bercanda kamu. Ibumu rambutnya pendek dan keriting kan? Itu lagi lihat sini kok." Temannya menyebutkan ciri-ciri ibuku dengan benar. Padahal mereka belum pernah bertemu. Dan ibuku benar-benar sedang tidak di rumah saat itu. Ya Allah, Rabbi. Cerita selanjutnya tidak berselang lama dari kejadian sebelumnya. Siang itu, lagi-lagi kakakku sedang di rumah sendirian. Kakakku memilih untuk bersantai di lantai atas. Sedang asik-asiknya bermain handphone, tiba-tiba ada yang berteriak memanggil dari lantai bawah. "Kak!" Suara itu mirip sekali dengan suara ibuku. Namun ia masih tidak menghiraukannya.
Beberapa menit kemudian panggilan itu datang lagi. Kak, nadanya sedikit lebih panjang dan keras. Namun ia kembali acuh. Ia hanya menganggap itu perasaannya saja. Tidak lama kemudian muncul teriakan itu lagi dengan suara yang cukup keras dan nyaring. Kak! Suara itu terdengar benar-benar jelas dan nyata seperti suara ibuku. Bukan hanya perasaannya saja. Kakakku yang kesal langsung turun sambil menghentak-hentakan kakinya. Apa sih? Di tangga terakhir, ia seketika terdiam dan sadar bahwa tidak ada orang lain di rumah ini. Yang terakhir, kejadian ini ikut melibatkanku saat aku masih SD. Kami di rumah berdua saja waktu itu. Saat kami sedang ngobrol, aku ketiduran dan kakakku menyelimutiku dengan rapi sampai bawah dagu. Setelah itu, ia pergi ke dapur untuk memasak mie instan. Saat menunggu mie instan matang, kakakku melihat aku berjalan dari ruang tengah menuju dapur. Lalu ia menawarkan mie. Kamu mau dibuatin mie nggak? Sosok aku hanya menggelengkan kepala tanpa melihat kakakku. Lalu berjalan lagi menuju kamar mandi. Kakakku melanjutkan memasak sampai selesai. Namun aku tidak kunjung keluar juga. Kakakku yang takut terjadi apa-apa padaku kemudian membuka pintu kamar mandi. Ternyata kosong dan lantai kamar mandi terlihat kering. Padahal ia tadi sempat mendengar suara siraman air beberapa kali. Kakakku segera berlari ke kamar mengecek keadaanku. Aku di kamar masih tertidur lelap dengan posisi selimut yang sama rapi sampai bawah dagu. Tidak bergeser sedikit pun. Sumpah ya Mbak, ini kayak siapanya gitu kan. Ini siapa ya? Iya, Takut bisa sih, takut Aduh. banget. Mana ini kan kejadiannya berulang kali gitu ya. Kalau di Iya. sini si NJ ini nyeritain dia pas teman kakaknya main ke rumah, terus pas kakaknya sendiri. Itu kayak sosok yang mengikuti, menyerupai Wah, gitu. serem banget sih, bayangin. Kalau sekali dua kali nggak apa-apa kali Iya, ya. kayak ini berulang kali sampai- loh. Gila, semangat ya kamu NJ, mudah-mudahan. Kok jadi takut ya Mbak? Iya. Oke, lanjut. Oke. Apa nih? Ada cerita dari siapa tuh? Cerita dari kelas 10. Oh, Iya. kelas 10 mana nih? Kelas 10 mana ya? Pokoknya dari kelas 10. Jadi ini pas aku belajar PPAD. Kan malam tuh ya aku belajar sampai jam 10. Terus tahu-tahu ketiduran. Kebangun jam 1-an. Posisinya masih megang soal gitu kan. Tapi pas mau bangkit dari tempat tidur gak bisa. Kayak ketahan gitu. Akhirnya aku baca-baca surat pendek, terus bisa bangun. Alhamdulillah. Karena tempat tidurku sampingan sama kaca, otomatis pas bangun ngadep kaca. Pas lihat kaca, kaget banget. Soalnya di kaca itu bukan aku lagi, lebih ke genderuwo. Astagfirullahaladzim. Sumpah itu gimana ya? Karena panik, aku langsung buka pintu dan kebetulan ada bapakku di luar. Terus aku tepuk dong punggungnya sambil bilang, "Yah, aku mau tidur di kamar ayah." Abis itu bapakku balik badan ke aku. Dan itu aku kaget part 2 karena mukanya mirip banget sama yang di kaca tadi. Langsung aku ke kamar lagi dan tidur sambil baca doa-doa. Sumpah itu. Terus pas subuh aku baru sadar, sebelum kejadian itu aku ternyata belum sholat isya. Wah, ini ada pelajaran yang bisa dipetik. Iya, Jadi betul. kalau diusahakan tuh sebelum tidur kita harus baca doa, harus sembahyang Iya, dulu, teman-teman. biar tidurnya itu aman dari gangguan Iya. makhluk-makhluk seperti itu ya. Terutama yang muslim nih ya, jangan Iya. lupa ibadah gitu Iya, ya. sholat isya tuh jangan lupa Iya, sebelum betul tidur banget. ya. Nanti Iya. kayak kelas 10 loh. Iya, kayak kelas kelas 10 nanti. Iya, kelas 10 ya. Oke. Selanjutnya ada cerita dari Minca atau Minka. Maaf ya Minca kalau aku salah nyebutnya. Minka. Kejadian ini berada di sekolah. Ini cerita saat aku mau sholat asar di musola belakang sekolah. Pada saat itu mepet banget, bentar lagi waktu maghrib. Posisi sekolah udah sepi dan aku mau sholat sendirian karena teman-temanku yang lain semua non-muslim. Aku izin ke temen mau sholat lalu buru-buru ke musola. Saat di musola aku udah menegarkan badan. Aku gak boleh takut. Kalau takut aku malah disamperin. Walaupun badan agak merinding, aku cuek wudhu walaupun gak ada penerangan satupun pada saat itu. Musola, kantin, dan kelas semua mati lampu.
Setelah wudhu, aku menyalakan penerangan di musola dan sholat seperti biasa. Lalu, pada saat aku keluar musola dan ingin menalikan sepatuku, aku tersadar aku belum mematikan lampu musola dan menutup pintu. Saat aku ingin beranjak berdiri mau mematikan lampu, tiba-tiba terdengar suara dari dalam musola, suara berat laki-laki dan berkata, Allahu Akbar, lalu hening. Aku diam sejenak, gak ada orang di sekitarku. Mau aku berasumsi bahwa itu masjid yang berada di TK pun gak ada suara juga dari sana. Aku pun sadar bahwa aku tuh gak boleh takut. Aku berjalan santai masuk ke musola dan mematikan lampu sambil berucap, aku gak takut, aku gak takut. Namun saat udah mematikan lampu, aku gak bisa menahannya lagi. Aku lari, menutup pintu dengan kencang, menali sepatu dengan cepat, lalu aku lari secepat-cepatnya. Pada esok harinya, saat aku ceritakan pada teman-teman, banyak yang teman-temanku berkata bahwa ia sosok yang baik. Ya udahlah ya, yang penting gak ganggu aku sholat. Jadi takut gak sih Mbak? Santai. Oke, selanjutnya Lain kayak dicek dulu ya kalau selesai sholat itu lampunya udah dimatiin biar nggak masuk lagi gitu. Takut. Aduh, oke. Selanjutnya nih ada cerita dari atau A gitu ya. Ceritanya begini nih. Jadi ini sebenarnya kejadian udah lama banget sih. Kayaknya SMP kelas 8. Waktu zaman COVID yang libur 2 minggu itu. Posisinya aku di rumah sendiri. Karena yang lainnya kerja dan itu belum ada work from home gitu ya, WFH gitu. Aku lagi di ruang tamu, Zoom meeting gitu. Terus waktu di tengah-tengah Zoom, aku dengar ada yang manggil aku dari lantai 2 rumahku. Aku refleks nyahut dan dateng dong. Terus waktu aku udah naik, aku baru inget kalau aku sendirian di rumah. Terus habis itu aku balik lagi ke ruang tamu. Nah selesai Zoom, aku ke kamar. Posisi pintu kamar aku buka. Aku lihat ada cewek jalan dari arah rumah belakang ke depan. Kirain pertamanya siapa gitu atau orang rumah udah pada pulang. Nyatanya masih kosong. Akhirnya aku tutup pintu kamar, terus tidur karena beneran hawanya gak enak banget. Terus malamnya aku tanya ke kakakku, for your information dia itu indigo gitu kan. Ternyata itu memang ada yang usil. Sebenarnya aku biasa aja sih, lebih ke kesel aja kalau diganggu. Tapi yang bentuk suara atau samar-samar gitu. Udah sih itu aja, sebenarnya masih ada banyak cerita, cuman ini dulu. Wah, siapa nih? Kamu kalau ada cerita lain boleh lo kirim juga. Jangan malu-malu gitu. Iya, betul banget. Wah, gak kerasa ya nih udah ada kurang lebih 10 cerita yang udah kita bacain. Dan semuanya serem-serem banget. Serem-serem banget. Apalagi dan dari semua yang udah tadi kita bacain nih. Menurut kamu yang paling serem yang mana? Yang itu sih Mbak, yang pas liburan di Purbalingga tuh loh. Terus lihat berarti yang ini yang awal. pertama, paling awal tuh. Itu menurut aku tuh kayak sumpah ini kan posisinya lagi jalan-jalan ya. Dari atap. Iya. Atap emang keren banget cerita kamu atap. Kalau emang saya sih sendiri aku tadi tuh yang sampai keganggu 3 kali. Apalagi ngeri gak sih kalau misalnya sampai bisa niruin orang-orang yang di sekitar kita. Bayangin kita mau panggil mama ternyata bukan mama. Kok takut itu ya, agak ngeri ya. Jadi siapa sih ceritanya? NJ. Iya, NJ nih. NJ kamu kok kuat Semangat banget. Ya, aku NJ. jadi kamu gak kuat. Oke, buat tadi kan kalau ada ceritanya yang atap, aku ceritanya NJ nih. Menurut kalian cerita yang serem yang mana? Boleh komen ya di bawah. Teman-teman wajib banget buat komen ya. Komen nih cerita mana yang atau paling mungkin kalian juga gitu. punya cerita horor bisa di drop aja ya di komen. Barangkali bisa kita bacain nih di Sakes season selanjutnya. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah setia menemani kami di Sakes Saka Podcast dari episode pertama sampai episode ketiga ini. Saya Adele dan saya Vanessa. Sampai bertemu di season selanjutnya. Sakes, tune into Timeless Talk.